Jadi mungkin demikian Ustaz. Beliau sebenarnya sudah paham apa yang beliau tanyakan, tapi untuk kita sama-sama lah tentu ya. Kemudian dari Ustaz Zarifat, dari Irfat, jadi Ustaz Zarifat tanya berkenaan dengan ini dulu. Yang ketiga tuh, saya lagi ingat pertanyaan dari Ustaz Zarifat dari Ustazah Ani, dari Ani ya. Kalau kata Bang Haji Roma apa kata? Oke, jadi amil itu bisa dua macam. Secara khut tadi ayat kembali atau bahasa ambillah ini pemerintah bisa, ataupun Baitul Mal Gampung atau semuanya lah kita sebut boleh. Sekarang bahkan ada dompet peduli, ada macam-macam, ada lazis, ada bazis dan macam-macam lembaga keuangan itu tak ada masalah. Boleh kita melalui lembaga, dan ini mungkin kalau skalanya besar sekali kita ingatkan lembaga lebih pas. Tapi kalau misalnya kita pun ingin memberikan, mungkin ada orang tinggal jauh, mungkin nggak sempat bersilaturahim, dia kirim sebagian hartanya ke kampungnya, misalnya, sebahagian di sini, misalnya. Ini juga tidak mengapa. Misalnya ada orang-orang saudara-saudara kita dari Padang, misalnya, bekerja di Aceh, mengirim ke Padang, ini juga boleh. Atau orang Aceh bekerja di daerah luar, di Batam, kemudian kirim uangnya ke Aceh, ini juga tidak mengapa. Cuma yang paling utama, di mana bekerja di situ zakat dikeluarkan. Ya, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diberikan kepada orang kaya, diambil dari orang kaya mereka berkecukupan, dikeluarkan kepada fuqara mereka. Jadi kalau kita sudah memberikan langsung, misalnya kita tidak, kebetulan kita bisa langsung tahu orangnya siapa, kita berikan langsung. Kemudian orang yang dititipkan itu dia yadun amanah, tangannya tangan amanah. Mana tangan amanah? Dia punya wewenang penuh untuk memberikan kepada orang lain, dan dia punya tanggung jawab penuh juga. Dilihat kalau tanggung jawabnya asal-asalan, mestinya dia tidak amanah, maka apapun yang terjadi berarti dia gharim, menanggungnya nanti. Jadi dia harus menanggung. Kalau dia yang kita titipkan apa, tapi ini bisa tanggung namanya. Tapi kalau dia tidak sengaja, ini persoalan lain. Sama seperti kita menitipkan, misalnya mungkin sepeda, kita juga tolong sepeda saya sebentar. Dijaganya baik, diletakkan di tempatnya, di tempat biasa diletakkan, hilang, maka secara hukum tidak ada tuntutan bagi orang tersebut. Tapi bukan di gudang ditaruh, bukan diikat di kendaraannya, di samping jalan, nggak digembok, nggak ada apa-apa gitu. Tawakal Allah gitu. Jadi kalau seperti itu udah. Jadi unsurnya ada kesengajaan ataupun tidak, itu hal yang mesti. Kemudian saya depan, jika ada seseorang yang mampu membayar zakat, namun nggak tahu ilmunya, Ustaz. Jadi baik, oke, udah. Baru teringat kata kuncinya. Ada orang yang sudah sepuh baru terpanggil untuk bayar zakat. Sama seperti kita salat, salat Islam baligh, tapi sepuh baru teringat, bagaimana dulu enggak salat-salat? Bagaimana, apa ada kewajiban qada ataupun tidak? Zakat, ada puasa yang tinggal, apa mesti atau tidak? Nah, kalau zakat itu utang kita dengan Allah, kewajiban kita dengan Allah, maka ini tentu kita lebih tahu. Kita tanya kepada kita masing-masing, kira-kira ada unsur keteladuran ataupun tidak gitu. Sama seperti puasa, misalnya kita tinggal puasa bukan karena perempuan, maaf kita sebut, bukan karena lagi apa gitu kan, tapi memang tinggalkan puasa. Kemudian tiba-tiba Islam, tapi kalau non muslim ini sepakat, al-Islam yajub ma qablah. Kalau masuk Islam, dosa-dosa yang lalu tidak dipertanyakan lagi. Dan ini bukan karena memang Islam, tapi balik nggak sempat salat, baru salat berapa nanti. Nah, apakah gugur semuanya? Bisa pakai dua teori. Teori pertama taubat, misalnya. Taubat dengan sungguh-sungguh. Tapi pun kalau taubat salat, misalnya kita tidak salat kemudian kita taubat dengan Allah, ini terserah Allah. Kalau dalam teori fikih mesti mengqada salatnya. Mesti mengqada berapa yang sudah ditinggalkan. Karena itu akan utang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mau taubat aja. Kalau diterima gitu. Tapi kan ini kewajiban. Kalau kita tidak bayar utangnya, taubat bagaimana?
Kita ada utang sama seseorang, saya nggak mau bayar utang lagi sama kamu. Kenapa? Saya mau taubat aja. Bisa nggak kira-kira? Ada orang yang dikasih utang, bisa bilang, ini saya mohon maaf, kenapa? Saya mau taubat, utang nggak saya bayar lagi. Kira-kira jadi nggak? Bisa nggak? Itu logika sederhananya demikian. Kecuali ada yang dibolehkan. Bagaimana dibolehkan? Orang yang baru masuk Islam, satu. Yang kedua, orang yang baru belajar Islam. Ini ada kemaafannya, ada kemaafan. Tapi kalau kita dari kakek nenek kita memang sudah Islam, kita sendiri Islam, kita teledor, sedangkan kita ada kewajiban bayar zakat fitrah, nggak mau bayar, nanti baru tinggal. Maka berapa yang kita tinggalkan itu zakat fitrah itu harus kita tunaikan. Sehingga ada kan orang bertanya kepada Rasul, kata Rasul, utang kamu dengan Allah bagaimana? Kalau hutang kamu dengan Allah, tentu mesti ditunaikan. Jadi itulah kira-kira gambaran. Sama seperti salat, kata Rasul, apabila kapan diingat salat, artinya tetap juga dilaksanakan. Ya. Nanti kalau kita sebut, aduh nggak apa-apa, cukup dengan taubat saja, misalnya nggak usah ditunaikan lagi. Udah mudah sekali orang udah tinggalkan terus. Nanti menjelang sepuh kita udah baru bayar zakat. Tentu tidak demikian. Dari 15 salat kita, puasa kita, zakat kita itu sudah mulai dipertanyakan. Zakat fitrah kita sudah mulai ditanyakan. Kalau belum berarti harus ditunaikan. Ya. Kenapa? Karena itu hak orang lain. Hak fakir, hak miskin, hak amil dan hak muallaf, hak ibnu sabil dan seterusnya. Itu bukan hak kita. Jadi bagaimana taubat? Utang saja harus kita tunaikan. Kalau enggak bersangkut di hari akhirat kelak. Mungkin demikian ya secara sekilas. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kalau kita buka sesi, kalau ada yang ingin tanyakan, kita buka sesi yang lain berkenaan dengan zakat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang persoalan membayar zakat. Nah, kita lihat sekarang ini semuanya serba zaman digital, serba canggih. Nah, saya ingin bertanya Ustaz, ini kan bagaimana hukumnya membayar zakat secara online, Ustaz? Kan kita tinggal klik di sana sudah terbayar. Bagaimana pandangan para ulama kontemporer ini dalam menyikapi masalah tersebut? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita jawab terus. Ya, kita jawab aja sambilan nanti kita buka sambilan. Baik, berkenaan dengan ada sarana-sarana sekarang untuk memudahkan, seperti akad-akad yang kemudian menggunakan internet. Seperti kita membayar zakat misalnya melalui mesin zakat. Atau bahkan kalau kita beli jalan ke daerah-daerah tertentu di Indonesia, mungkin juga sudah ada, kita di Jakarta, tempat-tempat di Medan, tempat yang lain. Itu kalau kita beli minuman atau makanan, kita mungkin tidak perlu berjumpa dengan orang lagi. Diletakkan harganya berapa, kemudian kita kita langsung meletakkan yang harganya 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 langsung. Kan ada demikian ya? Ada demikian. Ini tentu kemudahan-kemudahan yang kita tidak bisa menutup mata bahwa dunia ini sudah sangat mengglobal, bahwa kemajuan itu sudah sangat cepat. Maka bagaimana Islam itu senantiasa hadir menjadi salihun likulli zamanin wal makan, bahwa Islam itu harus eksis, dinamis kapanpun, bukan hanya pada masa Rasulullah yang dulu orang masih naik, mohon maaf kita sebut, masih kendaraannya unta. Kemudian pada era orang tua kita, mohon maaf kendaraannya sudah
Toyota. Kemudian pada masa kita sekarang mungkin sudah apa lagi? Kendaraannya mungkin jadi Avanza. Kemudian dan seterusnya. Artinya kemajuan itu apakah Islam kemudian menjadi mundur? Nah, Islam itu seperti pakaian yang kapan saja layak untuk digunakannya. Merubah peradaban, mencerahkan, itulah Islam. Jadi tidak pernah istilahnya bahasanya ketinggalan zaman, nggak ada. Kalau ketinggalan zaman berarti bukan Islamnya yang tinggal, kitanya yang tinggal. Nah, bagaimana pemahaman Islam itu kemudian mampu mengakomodir persoalan-persoalan aktual? Dahsyat sekali. Islam masuk ke dalam ranah ekonomi, Islam masuk ke dalam ranah kedokteran yang begitu banyak model-model sekarang. Mau operasi ini, operasi apa? Terakhir operasi militer dulu. Nah, jadi Islam itu hadir mencerahkan. Di Arab sana juga demikian. Hari ini orang sudah serba digital. Era bukan 4.1, 4.0, sudah 4. Berapa nah? Nanti nggak tahu. Milenial, habis itu generasi Y, nanti generasi Z atau generasi apa gitu. Tapi Islam selalu hadir menjawab berbagai persoalan. Karena tidak ada istilahnya kembali kepada penawaran ini, enggak. Nah, disinilah perlu adanya ijtihadiyah, adanya kreasi berfikir. Sehingga Rasul sendiri ketika mengutus sahabatnya 1440 tahun yang lalu, Rasul ketika utus Muaz ini saya sebutkan sahabat Rasulullah yang paling faqih. Muaz, bayangkan sahabat Nabi 114.000 orang, 114.000 orang, 123 orang dari 114.000 yang meriwayatkan hukum dari Rasul 123. Dari 123, 20 orang. Dari 20 orang Muaz salah satunya. Diutus ke Yaman. Kata Rasul, Muaz, kalau ada persoalan kekinian, bagaimana kamu menghadapinya? Kaifa taqdi? Katanya bi kitabillah. Saya cari jawabannya Rasul dalam Al-Qur'an. Tapi Rasul sudah prediksi, kalau Al-Qur'an tidak mengakomodir bagaimana? Karena aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya cari dalam hadis-hadis Rasul. Kalau di dalam hadis sunnah Rasul tidak ada, bagaimana? Ijtihad, kata. Saya akan beristihad. Saya akan istimbat, saya akan mencurahkan pikiran saya untuk memecahkan persoalan tersebut. Maka apa kata Rasul? Beliau menyatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan taufik kepada utusan daripada Rasulullah SAW. Jadi beliau sendiri mengikrarkan. Jadi itu alat, fasilitas. Sekarang ada ada digitalisasi misalnya. Kalau dulu akad kita beli, misalnya kita beli, sekarang masih ada, beli kendaraan, kita beli apa? Ada ijab kabulnya. Ini saya beli, saya terima. Ini ada ijab kabulnya. Ini saya beli satu apa misalnya? Satu meja. Oh, saya terima. Nyopeng kedon barang kelun, bahasa kita orang Aceh. Ijab. Tapi kalau kita beli cabai kan nggak mungkin. Satu hari yang perempuan bisa beli, bang, ini ada cabai. Oh, cabai. Nyopeng kedon barang kelun. Habis itu bawang lagi bang ya. Ya, pengkedon barang kelun. Minyak lagi bang ya. Nyopeng kedon barang kelun. Habis itu garam lagi ya. Ya, nyopeng kedon barang kelun. Habis gula lagi. Habis ceritanya bagaimana? Ada istilahnya be mau apa? Udah dikasih uang, terima barang, sudah jual beli juga. Ya. Kalau orang-orang, mohon maaf, mungkin keterbatasan bisu barangkali. Kan tidak mungkin dia padahal dia ingin mengatakan ada pelangi di matamu. Dulu ada itu. Tapi sebenarnya dia tulis, saya ingin beli apa gitu. Ya. Ada istilahnya. Ada istilahnya kan gitu kan. Itu kan angin lagi bertiup gitu. Nah, ini kan kemudahan yang diberikan Islam. Makanya Islam itu menjawab sebenarnya berbagai tantangan. Baik tantangan itu umpamanya seperti kita sampaikan tadi, sudah ada mesin-mesin. Selama itu terdabit, tidak ada masalah. Contoh sekarang, saya katakan, jual beli online tidak boleh. Ngamuk semuanya tuh. Ngamuk gitu. Jual beli online, segala yang ada kiriman yang dibayar langsung maupun COD nggak boleh lagi. Lain ceritanya tuh. Padahal dalam kita fikih jelas, jual beli ain hadir, nampak barangnya, nampak uangnya, sudah sah. Jual beli apa? Salam.
ini saya mau beli begini, tapi ketika sampai barang sesuai. Kemudian ada jual beli yang gaib, tidak nampak barangnya. Jual beli itu unggas, ikan di laut, tidak jelas. Ini jual beli online, bagaimana masuk ke mana? Nanti kita lihat, tahu-tahu kopornya bagus, harganya biasa kopor harga ratusan ribu, ini kok 50 ribu. Dikirim-kirim rupanya gambar kopor aja yang ada. Ini kan persoalan. Nah, Islam itu hadir menjawab itu semua. Dalam ekonomi Islam ada teori-teorinya. Makanya Islam itu tidak sempit sebenarnya. Islam itu sangat luas, sangat akomodatif, sehingga oleh para pakar keislaman mungkin menganggap itu hal yang biasa. Jadi kita tidak mungkin menutup diri kita. Kalau dulu orang naik kapal laut 6 bulan baru sampai ke Ka'bah Baitullah, sekarang hanya 11 jam, 9 jam kita sudah sampai ke daerah sana. Dulu 6 jam, kata almarhum Buya Hamka, tulis di bawah lindungan Ka'bah, 6 bulan baru sampai kita naik kapal perahu dan seterusnya. Sekarang duduk aja udah sampai ke sana. Bagaimana kemajuannya? Otomatis hukum juga akan ada kemudian, tapi dengan syarat patron yang ada itu tidak ditabrak. Ada nusus teks-teks yang sudah baku, panduan garis acuan umum masadir Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, tidak ditabrak, itu yang tidak ada masalah. Bagaimana mengkreasikannya, ini persoalan yang lain. Sama seperti pakaian, mohon maaf, ada modelnya. Apa mungkin pakaian seperti pakaian saya semua, perempuan pakai baju seperti ini? Ya nggak mungkin. Perempuan ada bajunya sendiri, tapi jangan lupa ada benangnya, jangan lupa ada guntingnya, jangan lupa ada alat jahitnya. Ini hal yang mesti. Juga demikian, Al-Quran ini dia pedoman, hadis juga pedoman, ijtihad, ijma' dan qiyas, ijma', ini caranya. Nah, bagaimana kemudian Islam itu menjawab? Makanya jual beli pun, kalaupun zakat melalui media yang disebutkan tadi oleh Tengku Samsudin sampaikan tadi, juga kalau hemat kita menyatakan selama terdabit, tidak ada unsur seperti sampaikan kemarin sama Dr. Armadi, tidak ada gharar penipuan, tidak ada unsur ribawi, tidak ada unsur di sana ada yang tidak jelas, akadnya jelas, maka ini boleh. Artinya jelas. Kecuali kalau ada unsur gharar, penipuan, ini yang tidak boleh. Tapi kalau jelas ini zakatnya sekian, kalau uangnya sekian, zakatnya sekian persen. Kalau uangnya misalnya 50 juta, sekian zakatnya, 25 sekian zakat, 100 sekian, 25 sekian zakat. Jangan 50 zakatnya sekian, 100 zakat sekian, 10 juta zakatnya juga sekian, 5 juta zakat sekian. Berarti ini ada yang tidak sesuai. Tapi kalau sistemnya on the track, sesuai, maka saya pikir tidak ada masalah. Sama seperti kita beli 5.000, mau beli ya silakan, tidak mau beli ya nggak apa-apa. Kita kasih uang 5.000, keluar minumnya apa misalnya, kemudian kita kasih 50.000, keluarnya teh botol sosro. Kalau saya kasih 5.000, keluar teh botol, itu berarti bukan tuh. Tapi kita kasih berapa teh botol sosro. Jadi sesuai barang dengan yang dibeli, sesuai semua. Jadi kalau sesuai itu saya pikir tidak mengapa, karena memang demikianlah dunia muamalah. Makanya di dalam Islam itu konsep dalam muamalah dia terbuka. Dia al-aslu fil mu'alah ibahah. Pada dasarnya muamalah apapun boleh. Konsepnya boleh. Ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jual beli pada masa kita sekarang sudah sangat berkembang. Kalau dulu jual beli barteran, ini orang jual buah-buahan, nanti orang kasih apa gitu, barteran, kemudian jadi uang kertas, kemudian terus berkembang. Nanti akhir zaman nggak tahu, mungkin jual belinya mungkin juga sistem chip, mungkin nggak tahu. Jadi pesan di rumah, kita lagi di rumah ini pengen makan apa misalnya, pengen minum es kelapa, langsung datang ke rumah misalnya, nggak tahu mungkin ada alat khusus atau langsung kenyang dalam perut kita. Wallahu alam, mungkin ada demikian, tapi nggak tahu lah kemajuannya. Tapi yang menjadi catatan penting juga bahwa kalau dalam ibadah, ini nak cerita, ibadah tidak perlu modifikasi. Mau salat zuhur 4 rakaat, walaupun nanti akhir zaman ini orang sibuk sekali, udah 2 rakaat aja, nanti 2 rakaat lagi dicicil lagi, nanti tidak bisa itu. Jadi kalau sudah ibadah yang sudah ditetapkan, al-aslu fil ibadah,
ini hadar atau larangan. Kalau ibadah, tapi kalau muamalah itu ada terbuka. Hadza wallahu alam bisawab.